e-commerce website or a high-traffic e-commerce platform, DewaWeb's hosting solution are optimized for optimal performance under any circumstances. Security is our number one priority, and that's why as an ISO 27001 certified company, DewaWeb adheres to the highest international standards in information security management. Our dedicated and certified cybersecurity team is working 24/7 safeguarding our customers' data against any cyber threats. To deliver excellent customer experience, DewaWeb Ninja Support Team works tirelessly 24 hours a day to provide fast and friendly support to our customers, ensuring that their hosting experience is seamless and stress-free. DewaWeb has rapidly grown to become a trusted partner for businesses of all sizes across Indonesia and abroad. Whether it's a startup, small, or large enterprise, DewaWeb is ready to empower your business to thrive in a digital world. DewaWeb wants to help your business succeed by providing you access to the best cloud hosting services, technology, and expertise without the extra cost and complexity. Let us be your cloud partner and grow together. With our experience in technology, DewaWeb is committed to deliver the best service and continuous innovation for all businesses and SMBs in Indonesia. Visit dewaweb.com to learn more. DewaWeb is the best! Oke, halo, selamat malam sahabat Dewa Talks. Selamat datang kembali di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar with passionate expert yang dipersembahkan oleh DewaWeb, partner kamu untuk sukses online. Balik lagi sama aku, Jovanka, yang hari ini akan menjadi host. Dan selamat datang juga buat teman-teman semua yang mungkin baru pertama kali join di webinar Dewa Talks. Mungkin dari teman-teman juga boleh infokan ya di kolom chat, teman-teman asalnya dari mana nih. Dan sebelumnya aku juga mau nanya nih teman-teman, apakah suara aku sudah terdengar dengan jelas dan apakah layar aku sudah terlihat di device teman-teman masing-masing? Boleh diinfokan di kolom chat. Oke, sudah aman ya? Oke, teman-teman, sebelum aku menyampaikan beberapa informasi, aku akan launch polling dulu, tapi untuk polling ini hanya bisa diakses atau hanya bisa di-vote oleh teman-teman yang join webinar di Zoom webinar. Tuh. Aku izin launch polling dulu ya. Oke, untuk pollingnya udah aku launch teman-teman. Jadi buat teman-teman yang join webinar pada hari ini di Zoom, boleh coba dilihat, dibaca, dan diisi untuk pollingnya supaya dari aku, tim Datox, dan juga pembicara kita pada hari ini bisa kenal teman-teman lebih jauh lagi nih. Karena kita juga penasaran nih teman-teman, sekarang usianya berapa sih, dan sekarang teman-teman kesibukannya apa, dan asalnya dari mana. Kita juga mau tahu sebagian besar teman-teman atau sahabat Dewa Talks yang hari ini hadir bersama kita itu dari mana? Dari Pulau Jawa kah? Atau ada dari di luar Jabodetabek, di luar Pulau Jawa? Boleh langsung diisi aja pollingannya. Dan mungkin untuk teman-teman yang di YouTube juga boleh kali ya, infoin aja di live chat, teman-teman tuh asalnya dari mana sih? Dan sekarang kesibukannya apa? Mungkin boleh di-share-share juga di kolom live chat. Oke, sambil teman-teman yang ada di YouTube bantu vote atau bantu isi pollingnya, aku ingin menyampaikan terkait webinar Dewa Talks pada hari ini. So, untuk webinar pada malam hari ini kita selenggarakan di dua platform. Jadi selain di Zoom webinar, kita juga on live streaming di YouTube. Jadi buat teman-teman yang di YouTube, boleh juga chat-chat juga di kolom live chat, diramein aja dan boleh memperkenalkan diri juga teman-teman asalnya dari mana, sibukannya apa. Begitupun juga teman-teman yang di Zoom ya, boleh infoin juga asalnya dari mana. Di sini aku udah lihat ya beberapa, ada dari Surabaya, ada dari Bogor, ada dari mana lagi nih teman-teman? Ada yang di luar Pulau Jawa kah? Boleh diinfo juga di kolom live chat. Wah, bahkan ada yang dari Tanjung Priok ya.
Oke, oke. Setelah ini aku akan sampaikan beberapa rules yang perlu teman-teman perhatikan dan perlu teman-teman patuhi selama webinar ini berlangsung untuk memenuhi Dewa Talks yang lebih kondusif juga ya teman-teman. Oke, yang pertama, interaction is a must. Aku berharap baik itu teman-teman yang ada di YouTube maupun di Zoom, teman-teman bisa aktif dalam berinteraksi. Baik itu teman-teman mau memberikan pendapat, mau bertanya, mau sharing pengalamannya juga mungkin terkait dengan topik yang malam hari ini akan kita bahas. Silahkan teman-teman pergunakan kolom live chat yang tersedia. Lalu yang kedua, ini juga berkaitan dengan yang tadi ya, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, jangan segan untuk bertanya. Kalau untuk teman-teman yang ada di Zoom, kita ada kolom live, kolom Q&A. Jadi nanti teman-teman bisa drop pertanyaan teman-teman di kolom Q&A supaya pertanyaan teman-teman nggak ketimbun nih sama chat-chat yang masuk gitu. Nah, buat teman-teman yang di YouTube, nanti bisa langsung drop pertanyaannya di kolom live chat aja. Nanti akan dibantu disampaikan oleh tim yang bertugas. Oke, yang ketiga, last but not least, teman-teman, aku berharap bisa fokus di setiap sesinya, khususnya di sesi pemaparan materi ya, karena aku yakin nih teman-teman walaupun malam-malam udah capek menghadapi kemacetan, apalagi yang di Jakarta ya dan di Surabaya, karena aku tahu di Jakarta Surabaya tuh macetnya macet banget, tapi teman-teman masih semangat dan masih mau menyempatkan waktu untuk belajar malam hari ini bersama Dewa Talks dan expert kita pasti untuk mendengarkan sharing atau insight-nya ya. Jadi aku berharap teman-teman bisa fokus saat nanti pembicara memberikan materi atau sharing pengalamannya. Nah, untuk rules-nya mungkin 3 itu dulu teman-teman. Dari 3 rules itu apakah masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Boleh diinfokan di kolom chat. Kalau misalkan udah jelas, mungkin aku minta thumbs up-nya di kolom chat. Aman? Oke, oke, thank you Kak Putra, thank you Kak Ida. Oke, udah aman semua ya. Oke, kalau kayak gitu, kita langsung masuk aja teman-teman ke topik webinar Dewa Talks pada malam hari ini. Jadi untuk topik pada malam hari ini kita mengangkat topik online bisnis dengan judul Siap Kerja di Era AI, Belajar Copywriting yang Relevan, yang akan dibawakan oleh Mas N. Firmansyah atau Mas Firman selaku founder Artificial. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku ingin memperkenalkan Mas Firman kepada teman-teman. So, Mas Firman boleh open cam? Oke. Oke, selamat malam Mas Firman. Ya, halo, selamat malam Kak Jovanka. Selamat malam juga Oke, teman-teman semuanya yang sudah hadir. oke teman-teman mungkin boleh diinfoin dulu nih sebelum aku sama Mas Firman lanjut berbincang-bincang. Apakah suaranya Mas Firman sudah terdengar dengan jelas? Boleh diinfokan di kolom chat. Dan apakah videonya Mas Firman sudah terlihat nih? Aman ya? Jelas ya? Oke, mantap. Oke, oke Mas Firman. Sebelum kita lanjut nih Mas, kita mau kenalan sama Mas Firman. Tapi sebelum itu aku mewakili tim Dewa Talks dan Dewa Web mau saya thank you juga ke Mas Firman sudah menyempatkan waktu dan mau sharing-sharing sama sahabat Dewa Talks pada malam hari ini. Dan happy sekali ya Mas ya kalau misalkan kita lihat di sini jumlah partisipannya terus meningkat ya. Jadi Iya, ya sekali nih malam hari ini gitu, walaupun malam-malam, tapi semua menyempatkan waktu untuk belajar. Nah, mungkin di sini ada yang belum kenal sama Mas Firman. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu, Mas Firman. Silakan. iya. Oke, boleh. Nanti mungkin untuk sekarang singkat dulu aja ya. Nanti akan ada lebih lanjut lagi. Jadi sebenarnya kenalin teman-teman saya Firman. Mungkin saya juga kenalin artificial dulu secara singkat aja kali ya. Nah, saya tuh backgroundnya sebenarnya blogger dan juga content writer teman-teman. Jadi saya rasa cukup cocok lah ya dengan tema malam ini tentang copywriting juga ya kayak gitu. Nah, sekilas tentang artificial nanti akan saya jelasin juga lebih lanjut lagi, tapi singkatnya itu saya bikin artificial tuh pengen bikin semacam wadah buat teman-teman yang pengen belajar soal AI gitu ya. Jadi visi utama dari artificial ini pada saat saya bikin itu adalah pengen memperkenalkan AI ke sebanyak mungkin orang. Jadi saya pengen orang-orang tuh tahu bahwa
AI itu nggak cuman ChatGPT atau Gemini atau Grok kayak gitu. Saya pengen teman-teman semuanya tuh tahu bahwa AI itu nggak cuman itu, AI itu ada banyak sekali yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita lakukan dengan AI ini kayak gitu. Jadi bukan bukan sekedar cuman chat sama ChatGPT kayak gitu. Sebenarnya itu alasan utama kenapa saya bikin artificial ini. Nah, nanti akan saya jelasin lebih lanjut lagi. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman pengen tahu, uh, ini ada websitenya juga di artificial.com, teman-teman bisa bisa cek di situ juga. Mungkin nanti akan ada gambaran soal apa tuh artificial secara jauh lebih luas ya gitu. Kayak gitu. Oke, anyway nanti juga akan dibantu share oleh tim Deotox ya untuk beberapa social media artificial dan Mas Firman juga. Oke, nah kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Tadi Mas Firman udah memperkenalkan diri dan sudah menjelaskan juga apa sih artificial itu. Jadi ya mungkin di sini sekarang kebanyakan orang-orang taunya AI itu cuman ya ChatGPT bikin konten, prompt dan ya seperti itu ya Mas ya. Bahkan sekarang video yang lumayan meresahkan tapi sebenarnya di balik AI yang sekarang menyeramkan itu ada banyak manfaat juga ya yang bisa dipelajari oleh Betul. teman-teman semua gitu ya. Oke, nah sebelum kita masuk nih ke materinya Mas Firman, karena aku juga udah nggak sabar, aku izin dulu untuk bacain hasil pollingnya ya Mas Firman ya. Ya, boleh. Aku tadi kebetulan udah launch polling nih Mas Firman, jadi kita bisa tahu nih background dari sahabat Deltox yang ada di Zoom. Oke, aku izin bacakan. Oke, jadi untuk usia sahabat Dewatak sendiri, saat ini kebanyakan yang join ya di Zoom webinar itu 18 sampai 24 tahun, sebanyak 58%. Lalu terbesar kedua atau terbanyak kedua sebesar 20% itu usia 25 sampai 34 tahun. Lalu ada lagi 12%, 35 sampai 44 tahun. Lalu 8%, 45 sampai 54 tahun. Dan sisanya 3% itu di atas 55 tahun. Jadi sahabat Detox yang malam hari ini hadir, usianya masih usia-usia produktif ya. Dan lebih banyak juga teman-teman Gen Z nih yang join pada malam hari ini. Lalu untuk asalnya sendiri, 71% memang berasal dari Pulau Jawa, tapi kita juga kedatangan teman-teman dari Bali, NTT, NTB, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan beberapa pulau lainnya juga nih, Mas Firman. Mungkin ada juga nih di luar Indonesia ya. Lalu untuk kesibukan saat ini, sahabat Detox di Zoom itu kebanyakan memang mahasiswa. Jadi di sini ada teman-teman mahasiswa sebanyak 47%, lalu 35%-nya pegawai swasta, 5%-nya lagi business owner, ada juga teman-teman freelancer, bahkan ada juga adik-adik ya, kita sebutnya adik-adik pelajar SMP, SMK, SMA sederajat. Kayak gitu. Paling itu aja Mas Firman yang bisa aku sampaikan untuk kita bisa lebih kenal lagi sama teman-teman yang ada di Zoom. Oke. Oke. Karena aku yakin nih Mas Firman udah pada nggak sabar ya teman-teman ya. Gen Z Ori, Gen Z Ori katanya. Oke. Oke teman-teman, jadi sekarang teman-teman silakan siapkan catatan teman-teman karena kita akan segera mendengarkan sharing dari Mas Firman. Untuk Mas Firman, mungkin waktu dan tempat aku persilakan. Selamat belajar. Iya. Oke, terima kasih. Eh, Mungkin bisa dibantu share screen dari Kak Feli dulu kali ya untuk materinya. Nah, ya. Oke. By the way, tadi saya lihat ada beberapa orang yang dari Sulawesi ya. By the way, teman-teman, saya juga asalnya sebenarnya dari Sulawesi. Saya dari Makassar, tapi sekarang saya udah berdomisili di Kota Bandung. Udah sekitar 5 tahunan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang dari Bandung, mungkin kita bisa kapan-kapan buat ini ya, buat eh, ngobrol sambil ngopi-ngopi kali ya. Boleh boleh raise hand atau di kolom chat gitu ya kalau misalnya ada yang dari Bandung. Oke, ya kita mulai ya. Ada, oh Kak Anissa ya, ya. Oke, oke kita mulai ya. Eh, Sebelumnya terima kasih teman-teman semuanya, selamat malam dan terima kasih sekali lagi sudah hadir di Dewa Talks bersama Dewa Web untuk malam hari ini. Di kesempatan kali ini mungkin bisa dibilang saya pengen sharing aja beberapa update seputar dunia copywriting. Jadi
karena ini sebenarnya adalah sebuah bidang, sebenarnya si copywriting ini adalah sebuah bidang yang sudah saya geluti itu udah cukup lama sebenarnya, karena basic saya di dunia kerja itu memang sebagai content writer dan juga copywriter sebenarnya. Jadi tapi semenjak hadirnya AI itu jujur teman-teman, cara saya bekerja itu tidak lagi sama, bisa saya bilang kayak gitu ya. Jadi dan itu juga yang nanti bakal saya share selama beberapa waktu ke depan ini. Pengen share ke teman-teman yang hadir malam ini di webinar kita yang judulnya uh, Siap Kerja Era AI, Belajar Copywriting yang Relevan gitu ya. Mungkin bisa di next dulu, Kak. Boleh di next, Kak Feli? Nah, oke. Okay. Oke, jadi pada kesempatan ini mungkin nggak akan semua hal soal copywriting itu saya bahas ya, karena kayaknya bakal makan waktu cukup lama gitu ya, bakal panjang gitu kalau misalnya kita bahas semuanya. Jadi mungkin di kesempatan ini kita bahas yang saya rasa cukup penting aja, dan terutama yang ada kaitannya sama AI sesuai dengan judulnya kayak gitu. Jadi di sini kita bakal bakal belajar soal realitas baru yang tercipta gitu ya di dalam dunia copywriting sejak hadirnya AI, terutama generative AI gitu. Dan seperti yang sudah saya singgung sebelumnya juga bahwa cara saya bekerja sejak hadirnya AI itu tuh benar-benar berubah. Jadi kayak berubah total banget gitu. Jadi dan saya merasa kayaknya saya nggak akan pernah mau buat kembali ke cara lama lagi gitu, karena AI ini tuh benar-benar membantu banget gitu. Jadi kayak gitu. Lalu kita juga mungkin nanti akan kita bahas juga soal fundamental copywriting. Lalu ada juga soal cara pakai AI buat copywriting itu kayak gimana. Dan kalau misalnya nanti waktunya cukup, saya akan coba share tips buat bikin portofolio sebagai copywriter maupun content writer gitu ya, yang ini sebenarnya juga jadi membuka pintu gitu ya, membawa saya untuk jadi dapat klien dan dapat kerjaan dari luar negeri gitu ya, mulai dari Singapura, Vietnam bahkan sampai ke Inggris kayak gitu. Nah, tapi sebelum itu boleh di next. Ya, oke. Jadi sebelum itu kita kenalan dulu ya teman-teman. Mungkin tadi ada yang baru join juga. Kita kenalan lagi biar teman-teman yang di sini juga udah nanti pada tahu saya Firman tuh siapa sih dan apa sih yang sedang atau mungkin pernah saya kerjain kayak gitu. Jadi kenalin sekali lagi, nama saya Firman. Tapi di internet tuh saya dikenal dengan nama N Firmansyah. Dan uh, sebelum saya membangun artificial.com, saya tuh adalah blogger. Jadi teman-teman bisa lihat atau baca tulisan-tulisan saya nanti di blog saya di nfirmansyah.com. Jadi saya sebenarnya sudah menulis blog itu udah lumayan lama. Saya menulis sejak tahun, kalau nggak salah, kalau bukan 2010, 2011, kalau nggak salah ya, itu dari menulis blog itu, terus saya rajin nulis blog, kemudian ikut lomba nulis, kayak gitu, dan dari situ ada beberapa tulisan saya yang diterbitkan jadi buku, jadi total tuh ada 5 buku antologi yang diterbitkan oleh 2 penerbit, satu penerbit indie, satu lagi penerbit mayor, kayak gitu. Total ada 5, semuanya adalah buku antologi, tapi itu udah cukup lama sih sebenarnya. Jadi dan terus selain menulis buku dan blog, saya juga pernah bikin namanya podcast blogger gitu ya. Podcast blogger ini adalah podcast berbahasa Indonesia pertama yang ngebahas soal blog kayak gitu. Sekarang masih bisa didengerin kalau teman-teman mau dengerin, ada di Spotify. Cuman sekarang tuh udah nggak dilanjut lagi episodenya kayak gitu karena uh, satu dan lain hal, jadi nggak dilanjut kayak gitu. Kemudian di kerjaan lainnya, di kerjaan utama saya sekarang juga itu sehari-hari saya menulis sebagai web content writer di website itu, sama ngurusin tentang influencer marketing gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu influencer marketing itu sehari-harinya tuh saya bekerja sama dengan berbagai influencer lah kayak gitu untuk menjalankan influencer marketing campaign. Jadi saya kerjasama dengan berbagai influencer dari berbagai kategori lah, mulai dari nano influencer sampai yang mega influencer itu
cukup banyak ya bekerja sama dengan saya di kerjaan kayak gitu. Dan yang terakhir yang saya lagi kerjain sekarang juga itu artificial.com, di mana saya memulai artificial itu sebagai sebuah newsletter dan juga komunitas. Kita punya komunitas dengan sekarang udah ribuan member gitu, ada sekitar 3 ribuan member komunitas, dan juga ada newsletter. Dan sekarang kami juga lagi develop sebuah produk yang kami sebut sebagai sebuah launchpad. Jadi singkatnya tuh ini adalah sebuah wadah buat para AI startup, buat mereka tuh showcase produk AI atau AI tools yang mereka punya di website kami kayak gitu. Singkatnya tuh kayak gitu. Cuma buat sekarang masih dalam tahap development, tapi kalau misalnya teman-teman mau lihat, itu bisa dicek ke websitenya artificial.com kayak gitu. Dan di sini juga tertulis ya pengalaman kerja di perusahaan di berbagai negara. Itu betul, saya pernah dan sedang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Tapi mungkin itu bakalan jadi pembahasan buat di lain waktu kali ya. Mungkin kita bisa arrange lagi untuk webinar khusus untuk itu. Nah, untuk malam ini kita bakal fokus dulu ke copywriting. Jadi boleh di next ke Feli. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi utamanya, saya mau share dulu di sini. Jadi kemarin itu saya sempat nyari tahu apa-apa aja sih pekerjaan seputar kepenulisan yang masih dicari hari ini gitu ya. Karena kan pasti di antara teman-teman di sini tuh mungkin banyak yang setuju bahwa pekerjaan jadi content writer atau copywriter atau mungkin writer-writer lainnya itu bakalan digantikan sama AI. Mungkin banyak yang setuju. Tapi ternyata setelah saya cari tahu, ternyata masih banyak loh perusahaan di LinkedIn yang nyari kandidat untuk posisi writer gitu. Dan bahkan ada yang spesifik mencari posisi kayak AI content writer gitu. Dan ternyata range gajinya tuh lumayan lumayan menjanjikan gitu. Cukup oke lah gitu untuk saat ini. Jadi menurut saya beberapa hal yang berkaitan dengan kepenulisan itu masih sangat dibutuhkan perusahaan. Dan kalau teman-teman lihat, justru hadirnya AI malah juga melahirkan jenis pekerjaan baru yang sebelumnya belum pernah ada, kayak AI content writer, atau yang paling populer sekarang yang ada di nomor satu yaitu prompt engineer kayak gitu. Jadi kalau teman-teman tahu, sederhananya prompt engineer itu kayak orang-orang yang tahu gimana caranya berkomunikasi dengan AI tapi dengan cara yang proper gitu. Jadi dengan cara yang benar kayak gitu. Nah, itu disebut prompt engineer kayak gitu. Dan mungkin saya juga cerita sedikit ya. Jadi kayak awal-awal munculnya AI atau mungkin spesifik ke ChatGPT ya, karena kan booming pada saat muncul ChatGPT ya, terutama generative AI itu. Nah, itu tuh kalau teman-teman ingat, itu tuh sempat kebagi dua. Jadi ada orang yang suka banget, sorry. Jadi ada orang yang suka banget sama AI, ada juga yang nggak suka banget sama AI kayak gitu. Nah, yang suka banget sama AI ini salah satunya adalah saya gitu. Karena pada saat itu saya tuh udah ngebayangin betapa nanti akan jadi lebih mudahnya pekerjaan saya sebagai penulis, karena AI ini kan bisa nulis artikel hanya dengan cara kita kasih perintah gitu. Jadi kita tinggal ngomong bikin saya artikel begini 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 terus nulis gitu. Saya nggak perlu mikir lagi, nggak perlu riset lagi, tapi saya tinggal validasi apa yang disampaikan itu benar atau enggak kayak gitu. Jadi itu kemudahan yang diberikan oleh AI. Tapi di sisi lain ada juga orang yang nggak suka banget sama AI gitu. Ya banyak lah alasannya kayak gitu. Ada yang bilang karena nanti pekerjaan bakal digantikan sama AI. Ada juga yang bilang nanti tulisan tuh jadi nggak otentik kayak gitu kalau misalnya kita pakai AI, dan segala macam lah gitu alasannya. Tapi kalau bisa saya bilang, alhamdulillahnya ya teman-teman, sampai sekarang tuh saya masih bekerja juga sebagai content writer, dan pekerjaan saya justru cukup terbantu sama AI gitu, dan belum belum tergantikan gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang takut pekerjaannya digantikan sama AI, mungkin bisa coba di look back lagi gitu ya, kayak gitu. Tapi akhirnya setelah beberapa waktu berlalu,
saya ternyata akhirnya sampai pada kesimpulan kalau kayaknya ya orang-orang yang benci sama AI ini tuh bukan karena mereka emang benci gitu, tapi mungkin waktu mereka nyobain AI-nya itu mungkin promptingnya tuh kurang bagus sehingga hasilnya juga jadi kurang bagus. Nah, jadi kalau di AI itu kan ada istilah garbage in, garbage out gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngasih prompt yang asal-asalan ke AI, tapi kita berharap jawabannya bagus atau luar biasa gitu ya, itu kayaknya mustahil kayak gitu. Nah, karena kan AI itu kan sejatinya itu tuh bakal bagus hasilnya kalau kita tuh ngasih perintahnya tuh jelas, kita ngasih perintahnya detail kayak gitu. Jadi simpelnya kayak kayak kita nyuruh orang atau mungkin barista gitu ya. Misalnya kita kasih contoh barista, kita suruh buat bikin kopi. Nah, pasti kan baristanya tuh akan nanya balik ke kita. Kalau kita mau kopi gitu, kopi apa? Apakah kopi susu? Apakah americano atau apa gitu. Jadi itu harus jelas. Nah, tapi kan AI itu nggak kayak gitu. Makanya dari awal kita yang harus ngasih tahu mereka. Misalnya kita mau bikin artikel gitu ya, kita kasih tahu saya butuh artikel tentang apa, topiknya apa gitu. Terus kita butuh berapa kata, formatnya seperti apa, apalagi ya, gaya tulisannya mau kayak gimana dan seterusnya kayak gitu. Jadi semuanya tuh harus jelas kita jelasin supaya apa? Supaya hasilnya tuh juga detail dan jelas kayak gitu. Gitu. Cuman terutama pas di awal-awal saya juga paham kalau terutama generatif AI ya gitu karena kan itu masih sangat baru kayak gitu. Jadi tentu masih masih banyak orang yang belum paham cara pakainya itu kayak gimana dan karena itu juga akhirnya kayak sekarang lahirnya pekerjaan baru kayak prompt engineer ataupun kayak tadi AI content writer atau AI copywriter. Jadi karena emang bisa dibilang ya seperlu itu gitu kebutuhannya untuk saat ini. Next. Nah, oke. Okay. Jadi selanjutnya kita masuk ke realitas baru. Ini soal realitas baru yang kita hadapi hari ini terkait dengan copywriting di era AI kayak gitu. Nah, pertama-tama saya pengen ngasih tahu bahwa kita harus keep in mind bahwa AI itu sama sekali bukan musuh copywriter maupun content writer, tapi justru sebaliknya gitu ya. Jadi AI itu kita jadikan sebagai asisten gitu. Itu setidaknya itu yang saya lakukan. Jadi bahkan kalau saya bukan bukan lagi bilang asisten gitu, tapi kalau saya bahkan berani bilang kalau justru sebagai copywriter AI itu pengganda skill gitu. Jadi menggandakan skill kita kayak gitu. Kenapa? Karena saya bisa jauh lebih cepat buat bikin copy gitu ya, copywriting gitu. Terus yang kedua, uh, kita juga harus tahu bahwa uh, cara kita nulis, seperti yang tadi juga saya udah bilang, cara kita nulis itu bakalan berubah total gitu. Tapi nggak cuma itu, karena apa namanya kecepatan produksi konten kan akan jauh jadi lebih cepat nih gitu. Jadi standar standar kualitas kontennya juga jadi berubah dari yang tadinya mungkin kayak untuk artikel misalnya 300-an kata udah cukup gitu ya. Sekarang mungkin akan lebih panjang dan lebih komprehensif kayak gitu. Tapi dengan waktu yang relatif lebih cepat kayak gitu berkat bantuan AI. Dan karena bisa dibilang sejak adanya AI kayak semua orang jadi bisa nulis gitu ya. Uh, Akhirnya kompetisinya juga jadi makin ramai kayak gitu. Nah, gitu. Tapi ada tapinya juga nih. Jadi gara-gara semenjak adanya AI, jadi ada masalah baru juga yang muncul kayak gitu. Jadi nggak melulu soal positifnya, ada juga masalah yang mungkin muncul. Kayak misalnya uh, konten yang dihasilkan, mungkin teman-teman udah mulai lihat di medsos atau di artikel di mana-mana, konten-konten tuh jadi terlalu kelihatan kayak generik gitu. Jadi terlalu biasa banget gitu, terlalu surface-nya doang yang kelihatan, terutama untuk informasi yang sifatnya artikel yang sifatnya informasional kayak gitu ya. Terus ya itu tadi informasinya tuh sifatnya hanya sebatas surface-nya aja gitu. Jadi itu jadi menjamur di mana-mana, tapi justru kayak insight,
terus deep dive-nya kayak gitu di kontennya itu jadi sangat minim. Jadi kelihatan banget itu copy atau konten itu jadi terlihat biasa dan terkesan bahwa si tulisan ini tuh kayaknya nggak paham sama audiens atau bahkan kayak lack of strategy gitu ya. Jadi itu jadi sangat kelihatan gitu. Dan itu justru bikin sebuah copywriting atau tulisan tuh jadi nggak ada artinya, jadi meaningless gitu. Gitu. Dan sayangnya itu adalah realitas yang sedang kita hadapi sejak ChatGPT booming sampai dengan hari ini, terutama dalam konteks copywriting. Maka dari itu, di sini ada 3 hal penting yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah riset. Tadi sudah saya sebut juga, risetnya harus lebih dalam, jauh lebih dalam lagi, deep dive, sedalam mungkin untuk risetnya. Kemudian yang kedua, positioning. Jadi kita harus tahu sebagai brand atau person di sini itu tuh positioningnya di market itu seperti apa. Jadi itu harus jelas dulu gitu. Lalu yang ketiga psikologi. Karena kalau misalnya nyuruh AI buat nulis doang itu kan sebenarnya gampang ya gitu ya. Tapi yang bisa bikin itu terlihat menjual dan kena di pasar atau di market gitu ya, yang kita target ya itu tadi gitu. Kita harus tahu risetnya dalam-dalam, positioningnya gimana, lalu gimana caranya menangin si audiens tadi itu dengan pendekatan psikologi kayak gitu. Dan sekali lagi, ini adalah realitas yang kita sedang jalani sekarang. Dan di poin ini, saya pengen menyampaikan pesan satu bahwa kalau bisa jangan sekali-kali bikin nyuruh ChatGPT bikin copy atau ChatGPT atau AI lainnya lah kayak gitu ya. Terus langsung di copy paste gitu aja. Sebaiknya jangan mau itu buat artikel, caption atau apapun. Kalau bisa pastikan untuk teman-teman baca dulu, baca ulang, resapin dulu isinya, posisikan teman-teman sebagai pembaca gitu ya, bukan penulis. Jadi posisikan diri sebagai pembaca, lalu kalau bisa di rewrite gitu. Kenapa? Karena setidaknya sampai hari ini tulisan yang dihasilkan AI itu sangat-sangat kelihatan ya. Uh, Setidaknya sampai hari ini tuh kelihatan banget dan terutama kalau teman-teman misalnya punya basic nulis dan sering baca jawaban dari AI itu tuh pasti langsung punya feel bahwa uh, sebuah tulisan tuh AI generated atau enggak gitu. Dan biasanya respons orang normal, respons saya sih biasanya kalau misalnya lihat konten yang fully AI generated itu langsung kayak wah ini mah AI terus langsung saya skip aja kayak gitu. Nah kita kan tidak mau bikin konten yang sia-sia kayak gitu ya. Jadi tapi kalau kita melakukan yang tadi saya bilang itu potensi konten kita buat skip itu akan sangat tinggi karena orang-orang tuh udah lumayan jengah lah kayak gitu untuk lihat konten yang banyak tapi AI generated tidak ada feel yang kita rasain gitu ya kayak gitu. Selanjutnya next. Oke, nah di sini kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, tapi juga sekaligus sangat dasar, yaitu fundamental dari copywriting itu sendiri. Jadi sebenarnya teman-teman pada dasarnya copywriting itu simple, karena hanya ada 3 elemen yang wajib ada di dalam copywriting itu, yang bakal menentukan apakah si orang ini mau mengambil keputusan atau ngambil tindakan atau action gitu ya sama copy yang kita bikin gitu. Jadi yang pertama itu ada audience clarity atau siapa yang mau kita ajak ngomong lewat copywriting yang kita bikin. Jadi siapa audience kita, siapa target market kita, kayak gitu. Jadi terus yang kedua over clarity atau apa yang kita tawarkan ke mereka tadi si audiens ini. Jadi itu juga cukup penting kayak gitu. Kemudian yang ketiga outcome clarity atau hal apa yang kita janjikan bakal mereka dapatkan ketika mereka udah mengiyakan penawaran atau offer dari kita kayak gitu. Jadi misal saya ambil contoh kayak misalnya audiens kita misalnya adalah orang-orang profesional yang lagi nyari domain dan hosting misalnya ya. Over clarity-nya apa? Oh, kita nawarin
buat misalnya semua orang yang beli hosting itu udah langsung dapat gratis domain misalnya. Jadi nggak perlu beli domain dan beli hosting. Pokoknya kalau udah beli hosting, domainnya udah pasti gratis kayak gitu. Outcome-nya ya kayak orang yang beli hosting di Dewa Web misalnya nggak perlu lagi beli domain karena kalau misalnya hostingnya diperpanjang terus, hosting di situ, ya otomatis domainnya juga ikut diperpanjang tanpa ada biaya tambahan, misalnya seperti itu. Nah, tapi terus pertanyaannya, terus gimana caranya buat bikin kopi yang bisa mencakup 3 hal yang fundamental ini? Nah, jawabannya mungkin ada di slide berikutnya, boleh di next. Boleh di next, Kak Feli. Oke. Ya, jadi jawabannya kita pakai yang namanya framework, atau simpelnya rumus buat bikin copywriting-nya. Dan sebetulnya sudah cukup banyak sekarang framework yang kita bisa pakai gitu ya. Tapi buat saya pribadi 3 rumus ini, AIDA, PAS atau PAS dan For You Hook itu adalah 3 framework yang paling simpel tapi juga cukup powerful gitu ya buat dipakai gitu. Nah, di sini mungkin saya nggak menjelaskan lebih detail soal ini satu persatu karena sebetulnya nanti teman-teman bisa cari sendiri soal framework ini. Nanti teman-teman bisa nanya ke ChatGPT, Gemini atau yang lainnya. Tapi yang pasti 3 framework ini adalah yang cukup populer untuk saat ini di dunia copywriting, terutama yang AIDA ya sebenarnya. Karena itu tadi mereka sangat simple tapi juga powerful kayak gitu. Kayak misalnya yang AIDA ini hanya itu attention, artinya perhatian. Jadi kita tuh narik perhatian dulu gitu. Lalu ketika mereka udah tertarik, kita bikin mereka interest atau tertarik. Kemudian kita bikin mereka pengen atau jadi punya desire gitu ya untuk memiliki apa yang kita tawarkan. Lalu diakhiri dengan action kayak gitu. Jadi misalnya kita kasih contoh kayak tadi mungkin produknya Dewa Web misalnya hosting dan domain gitu ya. Jadi kita bangun attention-nya dulu. Misalnya kayak kita bikin copy kayak apakah website Anda sering lambat atau suka down? Kalau misalnya attention ini udah kena, mereka udah dapat atensinya, mereka pasti si audiens ini bakal nunggu selanjutnya apalagi gitu. Kemudian kita masuklah ke interestnya. Jadi kita kasih copy lanjutannya misalnya pengunjung Anda kabur cuma karena website misalnya loadingnya lebih dari 3 detik, misalnya kayak gitu. Nah itu attention-nya udah, interest udah. Nah interest ini juga bagian dari kita nge-pointing masalahnya si calon klien kita atau audiens kita tadi itu. Dan biasanya setelah itu akan masuk ke solusinya. Jadi di sini masuklah kita ke poin ketiga yaitu desire. Kita bikin mereka jadi pengen gitu. Jadi misalnya kopinya adalah hosting cepat dan stabil, bisa bikin website jadi lebih profesional. Kita udah menjawab masalahnya tadi kayak gitu. Terus kita misalnya ditambahin lagi selain website jadi profesional, SEO-nya jadi naik, pengunjung jadi jauh lebih betah. Nah itu kan sudah menjawab keresahan mereka kayak gitu. Biasanya sih bakal makin pengen gitu orang-orang untuk ketika baca, dengar atau baca seperti itu. Apalagi kalau misalnya si orang ini memang lagi ada masalah sama misalnya hosting sebelumnya atau yang sekarang mereka pakai kayak gitu. Nah itu biasanya mereka akan jauh lebih tertarik. Lalu di akhir kita bisa nambahin CTA atau call to action, misalnya kayak ya udah pindahin aja website kamu ke hosting yang lebih cepat, anti down, anti lemot, dan misalnya ditambahin kayak free migration misalnya kayak gitu. Jadi migrasi dari hosting lama ke hosting yang baru, misalnya gratis, itu juga jadi bisa jadi poin plus kayak gitu buat mereka. Dan habis itu ya udah deh, udah clear gitu. Dan menurut saya dengan menerapkan framework ini tuh hampir pasti tuh orang bakal ngeklik sih dan minimal cari tahu lebih lanjut lah. Kalau saya sih biasanya bakalan cari tahu lebih lanjut dengan cara ngeklik ke websitenya buat
lihat harga dan fitur-fitur apa aja yang ditawarkan secara lebih lengkap gitu. Karena biasanya di website tuh akan tertera lebih lengkap informasinya kayak gitu. Dan ya itu salah satu contoh. Dan biasanya kalau framework AIDA ini tuh banyak dipakai buat landing page dan juga email gitu karena emang lebih panjang secara narasi tapi karena storytellingnya biasanya itu kuat jadi orang tuh bakal tetap ngikutin gitu sampai ngikutin alurnya tuh dari awal sampai akhir gitu. Kemudian kalau yang PAS ini itu lebih simpel lagi karena hanya mention soal masalah audiensnya, kemudian itu di agitate dan dibikin lebih dalam lagi pain-nya atau masalahnya gitu ya. Jadi kayak kayak kita mention ada satu masalah nih, lalu kita buat lebih besar lagi supaya lebih lebih sakit lagi nih si orangnya gitu ya. Kemudian kita langsung tawarkan solusinya. Sorry. Jadi intinya tuh cara kerja si framework yang PAS ini tuh kayak orang tuh check out atau beli produk ini tuh tidak selalu karena suka sama produknya. Jadi bisa jadi produknya tuh baru mereka lihat, baru mereka dengar bahkan mereka belum pelajari lebih lanjut. Tapi karena pain point-nya itu udah bisa terpecahkan, jadi mereka tuh pengen segera masalahnya selesai kayak gitu. Jadi itu aim-nya dari framework yang PAS ini gitu. Jadi mereka tuh beli karena pengen masalahnya tuh cepat selesai. Jadi kayak tadi hostingnya lemot, pengen pindah deh ke hosting yang lebih bagus dengan pelayanan yang mungkin jauh lebih baik kayak gitu. Jadi intinya seperti itu gitu. Jadi ya kayak tadi itu, misal kayak tadi hosting yang sekarang tuh lemot, misalnya kita masukin lemot itu tadi si problemnya, kemudian agitate-nya itu adalah kita bikin jauh lebih besar masalahnya, misalnya bisa didukung dengan data, misal kayak 90% pengunjung website itu langsung kabur kalau ada sebuah website yang mereka kunjungi, itu lemot dan nggak fully loaded lebih dari 3 detik. Nah, kayak gitu ya. Artinya potensi pelanggan untuk hilang itu jauh lebih besar gitu ya. Tapi ini contoh ya, data aslinya saya kurang tahu, tapi anggaplah contohnya seperti itu. Jadi setelah problemnya ada dan kita agitate, itu langsung dihajar buat tawarin solusi plus kelebihan lainnya yang kita tawarkan. Jadi kayak tadi anti lemot, anti down, free domain, free migration misalnya dan seterusnya kayak gitu. Nah, kalau yang For You Hook ini itu sebenarnya lebih cocok buat headline. Jadi hook buat konten yang formatnya tuh kayak carousel post atau opening video biar videonya tuh nggak di skip. Jadi ini lebih ke formula copywriting buat buat bikin sebuah konten tuh nggak mudah di skip sama sama penonton gitu ya. Karena kan sekarang tuh attention span dari penonton terutama di sosial media itu kan biasanya rata-rata 3 sampai 5 detik aja. Kalau misalnya 3 sampai 5 detik pertama tuh nggak menarik, mereka pasti langsung skip. Nah, itu biasanya yang antisipasi dengan menggunakan framework si For You Hook ini. Jadi, yang pertama itu useful atau berguna, lalu urgent atau darurat. Jadi, harus sekarang banget nih. Kayak misal tadi juga kalau kita balik ke framework sebelumnya bisa juga ditambahin kayak uh, kita bisa menyelesaikan masalahnya, tapi khusus untuk hari ini harganya sekian. Kalau misalnya belinya besok, harganya udah beda lagi, misalnya kayak gitu. Nah itu sifat urgent itu ditampilkan di framework For You Hook gitu. Kemudian juga unik atau beda dari yang lain, sama ultra spesifik gitu ya. Nah, ketiga framework ini tuh berbeda, tapi sebenarnya semuanya tuh bermuara ke satu poin aja, yaitu menyasar ke audiens dan masalahnya, lalu kita kasih solusi yang menyelesaikan masalahnya secara langsung, plus tambahan-tambahan lainnya yang bikin mereka tuh jadi lebih betah atau mungkin jadi lebih yakin buat mutusin bahwa oh oke, saya beli nih. Jadi intinya mungkin seperti itu ya. Kita menghidupkan rasa urgensi atau menanamkan keyakinan kepada audiens bahwa oh ini produk yang saya butuhkan, oke saya beli kayak gitu. Jadi intinya kayak gitu. Cuman semenjak adanya AI, framework ini tuh sebenarnya kan jauh lebih gampang ya buat direplikasi, buat diimplementasikan kayak gitu. Karena kan
sekarang tuh kita tinggal nyuruh aja AI buat kita suruh buat bikin copywriting dengan framework A, B, C dan seterusnya gitu, terus udah deh jadi gitu ya. Dan uh, karena itu seperti yang mungkin tadi udah saya singgung juga di slide awal-awal, kita tuh sedang sedang menjalani realitas baru di dunia copywriting dan karena itu next. Nah, oke. Jadi tadi karena kita lagi menjalani realitas baru di dunia copywriting, jadi penting untuk sekarang ini kita punya skill yang lebih dari sekedar bisa mengimplementasikan framework copywriting buat menarik pelanggan atau audiens gitu ya. Jadi skill ini teman-teman menurut saya itu perlu dilatih sendiri. Jadi harus dibiasakan sampai akhirnya teman-teman bisa dapat feel-nya. Jadi harus dipelajari dan diselaraskan dengan brand voice atau positioning brand atau produk yang mau kita jual gitu. Jadi yang pertama itu tadi udah di-mention juga kita harus riset dulu audiensnya. Kenapa ini sangat penting? Karena rasanya percuma banget kalau kita tuh udah bikin copywriting yang bagus, misalnya udah keren nih, udah oke banget nih, tapi ternyata salah sasaran gitu ya. Kayak misal kita mau jualan produk kecantikan, tapi ternyata targetnya laki-laki gitu ya, itu kan agak agak jauh gitu. Terus misalnya kayak alat-alat rumah tangga, tapi nyasarnya ke anak sekolah, nah, itu kan lebih jauh lagi tuh melencengnya gitu. Jadi kita harus pastiin dulu kita udah nentuin audiensnya, kita harus riset dulu mulai dari umur, mungkin occupation dan juga kayak bahasa yang digunakan itu juga cukup penting kayak gitu. Jadi sedetail mungkin itu lebih bagus gitu ya. Dan kita juga bisa nanya ke AI, ke ChatGPT, Gemini dan sebagainya, gimana cara riset audiens tuh yang proper gitu, yang baik dan juga detail kayak gitu kita bisa nanya. Kemudian yang kedua positioning dan angle. Nah kalau ini tuh sebenarnya udah masuk ke teknis copywritingnya. Jadi kita tuh sebenarnya kan bisa minta AI ya buat buat bikin belasan bahkan mungkin kayak puluhan sampai banyak lah angle kayak gitu. Tapi balik lagi kita sebagai manusia kita harus tetap milih mana yang paling cocok dengan brand kita gitu. Karena meskipun kita udah ngasih tahu ke ChatGPT segala macam informasinya, biasanya masih ada beberapa hal yang mereka tuh miss gitu. Jadi kita harus tetap yang menentukan buat milih mana yang paling cocok dengan brand atau produk yang kita mau sebarluaskan kayak gitu. Kemudian setelah itu edit gitu. Jadi kita edit sampai benar-benar kerasa manusia banget kayak gitu. Jadi ya nggak kelihatan kayak AI gitu. Nah di titik ini teman-teman, saya pengen menekankan bahwa uh, editing dan taste itu tuh sangat dipengaruhi oleh apakah teman-teman punya dasar pengetahuan atau basic skill soal kepenulisan kayak gitu. Jadi apa namanya penting untuk kita bisa paham dasar-dasarnya sebelum kita masuk ke sini gitu. Kenapa? Karena dalam hal apapun, kalau misalnya kita nggak menguasai dasarnya, tapi tiba-tiba langsung loncat gitu ke tingkat yang lebih advance, biasanya itu nanti nanti lama-lama akan kelihatan ngaco gitu. Jadi sampai sini mungkin saya cerita dikit ya, kenapa saya menyinggung ini. Jadi saya tuh kenal ada salah satu orang kenalan saya, dia itu sebenarnya programmer. Dia kalau saya lihat itu tidak punya basic nulis, tapi dia bikin newsletter gitu. Tujuannya mungkin baik, jadi karena dia pengen sharing perjalanannya sebagai seorang programmer gitu ya. Tapi karena dia nggak punya basic menulis gitu ya, alhasil tuh tulisannya jadi nggak rapi, jadi nggak terstruktur, jadi lompat-lompat, terus kalimatnya juga nggak efektif dan seterusnya kayak gitu. Jadi makanya saya tekankan sekali lagi basic skill dalam hal apapun ya, bukan cuma copywriting ya. Jadi dalam hal apapun itu penting biar kita juga bisa tahu atau merasa kalau sewaktu-waktu ada yang salah misalnya ya, jadi kita tuh bisa tahu kayak oh ini kayaknya keliru nih gitu, nih perlu dibenerin gitu. Tapi kalau misalnya
misalnya basicnya nggak ada ya kita mungkin bakal main gas-gas aja gitu ya. Nanti di akhir ternyata jadi bakalan berantakan semuanya kayak gitu. Jadi makanya kenapa saya singgung dikit soal itu tuh karena itu cukup penting, terutama copywriting-nya gitu. Kemudian kita lanjut ke poin berikutnya yaitu storytelling. Nah, storytelling ini juga fondasinya itu adalah apa yang baru baru aja saya jelasin barusan gitu ya. Jadi ini bocoran juga, mungkin ada beberapa teman-teman yang juga udah tahu kalau kita minta AI buat bikin cerita yang formatnya storytelling gitu ya, itu tuh bakal kelihatan banget kalau itu AI gitu. Setidaknya sampai sekarang yang saya udah coba-coba berbagai cara gitu ya, itu masih masih sangat kelihatan. Jadi saran saya, karena kita tuh pengen membangun trust kepada audiens kita gitu ya. Jadi bagian ini menurut saya perlu dibikin sendiri. Jadi bukan bukan AI generated gitu. Karena orang-orang yang udah sering nanya ke AI itu tuh pasti bakal tahu gitu. Mana tulisan yang ini dibikin sama AI dan mana yang dibikin sama manusia. Itu pasti pasti bakal kelihatan jelas. Walaupun walaupun kita minta minta AI-nya untuk bikin tulisannya jangan kelihatan kayak AI gitu ya. Tapi mau bagaimanapun mereka tuh AI. Kita kita kayak sebagai manusia juga punya punya feel untuk ngerasain itu. Semakin sering kita berinteraksi dengan AI, kita makin tahu juga cara si AI ini menjawab. Jadi ketika ada tulisan yang kita dibikin pakai AI, biasanya itu kita bakalan langsung ngeh gitu kalau ya wah itu AI gitu. Jadi itu make sure aja kayak gitu karena uh, kita ini kan menargetkan manusia ya, audiens kita itu gitu manusia, dan feel dari human touch itu nggak dimiliki sama AI gitu gitu. Terus yang terakhir ini prompting. Jadi seperti yang tadi juga saya bilang, prompt ini adalah bisa dibilang adalah segalanya kalau kita bahas soal AI. Jadi balikan tadi lagi, garbage in, garbage out. Jadi please teman-teman kalau misalnya pengen memanfaatkan AI dengan baik, belajarlah prompting sama basic skill dari tiap apapun yang kita geluti. Kalau misalnya copywriting, ya kita belajar basic copywriting. Kalau misalnya desain, kita belajar basic dari desain. Kalau misalnya programming, belajar juga basic skill dari programming itu sendiri gitu. Kemudian next, oke. Nah ini sebenarnya saya mau jelaskan soal cara pakai AI yang proper buat copywriting ya. Sorry, bentar. Ya, jadi di sini sebenarnya mau saya jelasin soal cara pakai AI yang proper itu pakai sebuah workflow gitu ya. Tapi kayaknya sebelum-sebelumnya udah saya jelasin cukup panjang dan udah cukup detail gitu ya. Jadi mungkin di bagian ini saya mau ngingetin aja bahwa itu tadi kita perlu ngasih tahu atau ngasih brief atau informasi sejelas dan sebanyak mungkin kepada AI gitu ya. Jadi kita kasih kayak brand message gitu, brand voice, positioning, product knowledge itu sangat penting juga, termasuk juga kayak harga-harga dan sebagainya gitu ya. Nah, uh, setelah itu semua udah kita kasih, nah baru kita tinggal nyuruh si AI-nya itu buat bikin copy dengan format atau framework yang nanti kita pengen. Jadi nanti teman-teman bisa lihat kalau misalnya kayak tadi briefnya itu jelas gitu ya, detail-detail yang diperlukan itu kita udah kasih ke AI-nya, itu nanti teman-teman bisa lihat hasilnya itu bakal jauh-jauh lebih baik dibandingkan kita cuma langsung dibikinin copy copywriting ya, tapi dengan informasi yang seadanya atau bahkan minim banget gitu ya. Karena pada dasarnya AI itu ngasih jawaban tuh berdasarkan konteks gitu ya. Jadi semakin detail kita ngasih informasi, nanti hasilnya tuh semakin bagus gitu. Semakin minim ya semakin biasa aja gitu hasilnya. Oke, boleh di next aja kan? Oke, uh, ya ini ada beberapa prompt sebenarnya yang bisa dicoba. Ya nanti materinya bakal dikasih kayaknya ke teman-teman setelah acara selesai. Jadi nanti bisa lihat untuk prompt ini. Tapi ini ada beberapa. Tapi prompt ini tuh balik lagi ke tadi saya bilang ini tuh bisa dipakai kalau misalnya uh,
tadi product knowledge, brand voice dan lain-lainnya itu udah kita kasih ke AI-nya buat dipelajarin. Jadi AI-nya tuh kita kasih informasi untuk dia pelajari dulu gitu. Nah, di sini tuh ada prompt buat brand awareness. Lalu next. Ya, ini ada copy yang minta permintaan angle gitu ya. Terus next aja, Kak. Terus di yang selanjutnya tuh ya ini kalau kita pengen bikin copywriting yang lebih panjang dan ada strukturnya dari atas sampai bawah, biasanya ini tuh cocok buat kayak carousel post atau landing page dan juga email. Kayak yang tadi saya bilang itu lebih lebih terstruktur, lebih panjang. Biasanya itu formatnya storytelling gitu, kayak gitu. Terus next. Oke, nah ini mungkin terakhir ya teman-teman. Saya mau coba sharing sedikit kayak gimana sih bikin portofolio yang outstanding gitu ya buat copywriting yang unik atau mungkin beda dari yang lain kayak gitu. Nah, eh, tapi pertama-tama saya pengen disclaimer dulu ya. Ini tuh sebenarnya cara yang nggak cuma dikhususkan buat copywriting sebenarnya ya, tapi bisa juga buat yang lain kayak tadi desain, programming dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Jadi pertama-tama teman-teman kalau misalnya mau bangun portfolio yang bagus, kita pilih dulu niche atau kategorinya gitu ya. Jadi kenapa saya singgung ini di awal dan kenapa ini penting itu karena kalau misalnya teman-teman cuma menuliskan kayak saya adalah copywriter gitu ya, itu kan cakupannya masih masih cukup luas ya, masih sangat wide gitu cakupannya. Tapi kalau misalnya ditulis saya adalah copywriter otomotif misalnya ya, itu kan udah mengerucut sekali gitu ya. Sorry. Itu kan udah lebih mengerucut gitu ya. Jadi copywriter tapi khusus otomotif. Jadi itu kalau misalnya udah kayak gitu, orang-orang tuh udah langsung uh, ngeh gitu. Kalau misalnya saya butuh copywriter, tapi yang khusus otomotif itu langsung top of mind-nya tuh udah langsung ke kita gitu. Oh ini kalau misalnya mau otomotif ke A aja gitu atau ke si B gitu misalnya. Jadi orang-orang tahu kalau oh dia ini spesialisasinya di situ. Tapi kalau copywriting secara umum itu biasanya pasti akan ada beberapa nama yang muncul dan biasanya itu bakalan ditentukan dari seberapa dekat atau seberapa kenal orang itu sama si copywriternya gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi niche-nya sangat-sangat spesifik, biasanya itu jauh lebih mungkin untuk jadi top of mind kayak gitu. Atau misalnya niche-nya khusus UMKM misalnya atau khusus edukasi atau yang lain-lainnya kayak gitu. Intinya kita pilih satu fokus keahliannya atau expertise-nya gitu biar lebih kelihatan orang bakal bilang oh ternyata si orang ini expertnya tuh di bidang ini gitu. Kemudian ketika kita bikin copywriting itu kalau bisa kalau memungkinkan kita tunjukin prosesnya gitu. Jadi jangan cuma hasilnya aja. Jadi kita bikin misalnya kita bikin breakdownnya, problem audiensnya apa, angle-nya apa dan kenapa kita pilih angle itu gitu ya. Jadi kenapa kita jelasin juga kenapa kopinya kayak gitu dan seterusnya. Jadi dari situ bisa jadi juga kelihatan juga nih sama si calon klien atau recruiter gitu. Mereka bisa ngelihat gimana cara berpikir kita sebagai copywriter gitu. Jadi kalau misal juga mau ngebedah copywriting yang udah ada itu juga boleh tuh. Jadi kalau misal nih ya, misalnya kayak landing page-nya Dewa Web gitu. Teman-teman lihat-lihat terus kayak mikir kayak kayaknya bisa dibuat lebih bagus lagi nih misalnya kayak gitu. Nah itu bisa dibikin juga jadi bentuknya komparasi gitu. Atau kalaupun misalnya mau bikin from scratch gitu ya perbandingan antara kopi yang biasa atau generik versus kopi yang oke gitu ya versi kita gitu. Tapi di niche atau kategori khusus gitu. Dan kalau bisa yang tadi saya jelasin itu breakdownnya detail-detailnya itu kalau bisa teman-teman itu taruh di website khusus gitu. Jadi website yang memang isinya khusus portofolio teman-teman semua di situ gitu ya. Jadi biar kalau misalnya ada yang pengen lihat
mereka bisa langsung lihat secara live gitu. Jadi itu jauh lebih gampang, dan itu yang udah saya coba juga selama bertahun-tahun belakangan ini gitu ya. Jadi ketika ada orang yang pengen lihat portofolio saya tinggal ngasih link aja, mereka bisa lihat langsung. Dibanding harus ngirim kayak PDF, terus belum lagi harus update secara berkala gitu ya. Itu menurut saya jauh lebih repot gitu. Mending kasih link aja, online bisa dicek 24 jam. Kalau mau di-share ke orang lain juga jauh lebih gampang gitu. Dan terakhir tentu saja jangan lupa kasih disclaimer kalau misalnya di sini teman-teman tuh pakai AI buat buat apa namanya, eksplorasi ide aja gitu. Tapi untuk kopinya itu dibuat dan diedit secara manual. Itu tuh sekarang jadi hal yang cukup penting ya teman-teman, karena sekarang ini banyak orang yang beneran cuma copy paste aja gitu dari AI tanpa ada human touch-nya lagi gitu. Jadi itu tadi ya, taruh di website biar bisa diakses dan dilihat kapan aja oleh calon klien dari teman-teman atau mungkin recruiter juga gitu ya. Dan ya kalau misalnya uh, teman-teman belum punya websitenya gitu ya, kalau bingung sama domain atau mungkin hostingnya gitu ya, kan teman-teman bisa tinggal ke Dewa Web aja gitu ya. Teman-teman bisa cari domain yang masih available, itu kayaknya dalam sehari itu juga udah beres kok itu kalau mau bikin sampai live gitu. Terus next. Oke, nah ini kita udah di ujung pembahasannya. Saya mungkin cuma di bagian ini saya cuma pengen recall lagi aja bahwa profesi copywriting itu masih dan akan terus relevan, karena mau gimana pun bisnis tuh tetap tetap masih butuh sesuatu yang bisa bikin orang buat 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 mengambil tindakan, buat action gitu. Dan selain itu di sini AI juga saya pengen tekankan di sini bahwa AI itu cuma alat bantu gitu ya. Jadi AI itu cuma teman kita buat brainstorming, teman kita buat nyari jawaban yang lebih cepat gitu ya. Tapi kalau urusan strategi, pengambilan keputusan, dan urusan taste, itu tuh semuanya sebaiknya balik lagi ke manusianya, karena hal-hal itu belum belum bisa dilakukan sama AI sebenarnya gitu. Dan juga terakhir, yang barusan banget soal portofolio itu sangat penting biar biar orang tuh tahu kita ini siapa dan seperti apa hasil karya kita, apa yang kita sedang lakukan kayak gitu. Dan next. Oke, ya. Oke, jadi saya pengen menutup event ini atau webinar ini dengan quote yang sudah pernah juga saya pakai dan mungkin akan selalu saya pakai sebagai penutup, bahwa eh, kita adalah manusia gitu ya, dan kita tuh juga kan menargetkan manusia sebagai audiens kita, calon pelanggan kita gitu ya. Dan karena itulah human touch itu bisa dibilang buat saya itu adalah segalanya. Jadi human touch itu adalah hal yang sangat-sangat penting gitu ya. Karena apa namanya, AI itu nggak bisa tersentuh dan merasakan apa yang dirasakan sama manusia gitu ya. Mereka tuh nggak punya feel itu, nggak punya conscious itu gitu ya. Tapi kita sesama manusia ya itu bisa gitu saling gitu. Dan kalau misalnya mereka udah tersentuh gitu ya dari copywriting yang kita bikin atau storytelling yang kita bikin, itu mereka akan willing to pay apa yang kita tawarkan ke mereka. Jadi itulah kenapa buat saya sampai hari ini sangat-sangat penting human touch itu. Makanya jangan sekali-kali copy paste doang dari ChatGPT terus langsung dilempar ke Instagram, dilempar ke blog, ke website dan sebagainya. Harus selalu libatkan manusia di dalamnya untuk nge-review, ubah sudut pandang jadi audiens, rewrite, lempar dulu mungkin ke teman atau ke tim untuk nge-review apakah ini udah kayak tulisan manusia atau masih kerasa kayaknya ini masih AI gitu ya. Tuh harus terus dilatih sampai akhirnya jadi copywriting yang sempurna kayak gitu. Dan mungkin sekian aja dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya atau mau diskusi, silahkan. Dan terima kasih. Oke, terima kasih Mas Firman.
untuk pemaparan materinya yang bagus banget ya Mas. Di sini juga udah banyak teman-teman atau sahabat Deotox excited untuk bertanya atau mungkin discuss juga sama Mas Firman. Oke, mungkin untuk teman-teman atau sahabat Deotox, baik itu di Zoom ataupun di YouTube, sebentar. Oke, sorry. Buat teman-teman yang di YouTube ataupun yang di Zoom, kalau mau bertanya, boleh drop pertanyaannya untuk teman-teman di Zoom di kolom Q&A. Buat teman-teman di YouTube, boleh langsung drop pertanyaannya di kolom live chat ya. Oke, aku izin untuk share sebentar. Gak ada. Oke, aku izin bacakan dulu mungkin dari pertanyaan yang di Zoom ya, Mas Firman ya. Ya, boleh. Ada beberapa pertanyaan yang sudah aku pilih, aku bantu bacakan. Yang pertama, wait, oke. Pertanyaan pertama dari Kak Arif Mardianto. Untuk pertanyaan sendiri, bagaimana cara yang paling efektif dan akurat dalam melakukan riset untuk kopi yang akan dibuat? Di saat kondisi saat ini banyak banget konten yang di-generate oleh AI. Nah, menurut Mas Firman gimana? Oke. Silakan. Nah, bagaimana cara yang paling efektif dan akurat melakukan riset dan kopi yang akan dibuat? Oke. Kalau saya biasanya kalau untuk risetnya itu paling efektif itu saya yang tadi udah saya bilang, kalau misalnya kita udah ada kayak company profile, terus ada product knowledge, itu biasanya saya lempar ke AI-nya, let's say kayak ChatGPT atau Gemini, itu saya lempar ke situ. Kemudian saya menggunakan fitur deep research untuk meminta misalnya riset kayak kompetitor, segala macam kayak gitu. Dari situ mereka akan bantu si AI ini akan bantu untuk meriset hal-hal yang berkaitan dengan produk yang kita punya gitu. Nah, kopinya dari situ juga nanti akan bisa ditentukan sih. Jadi karena kita udah punya kayak semacam data training buat AI-nya, biasanya itu akan jauh lebih mudah mereka menentukan untuk kopinya juga gitu. Tapi kalau misalnya untuk toolsnya sendiri, sejauh ini sih yang paling bagus itu buat saya adalah Perplexity sama Gemini. Tapi yang fitur yang deep research-nya itu jauh lebih akurat secara hasil. Dan untuk kopinya buat saya pribadi sih masih ChatGPT yang paling bagus gitu. Jadi kita bisa gunakan beberapa tools untuk satu keperluan gitu ya. Untuk saat ini masih beragam sih. Jadi buat saya pribadi belum ada satu AI tools yang benar-benar bisa ngasih hasil yang semuanya memuaskan. Jadi masih dibagi-bagi kayak tadi kalau misalnya buat risetnya itu Perplexity atau Deep Research-nya Gemini, tapi kalau misalnya untuk kopinya yang mendekati manusia gitu ya, buat saya ChatGPT masih cukup bagus gitu. Gitu. Oke, thank you Mas Firman untuk jawabannya dan semoga menjawab ya Mas Arief untuk pertanyaannya. Next, kita ke pertanyaan dari Kak Maya Santika. Halo Mas, makasih ya sharingnya. Mau tanya, menurut Mas sendiri, apakah AI cocok untuk semua jenis kopi dalam tanda kurung, ads, email, dan landing page? Menurut Mas Firman gimana? Silakan. Oke, terima kasih Kak Maya. Apakah AI cocok untuk semua jenis kopi? AI, berarti ini toolsnya ya, cocok untuk semua jenis kopi. Sebenarnya itu kalau kalau berbicara soal tools ya, tadi mungkin tambahan dari jawaban sebelumnya juga, itu tuh cocok-cocokan sebenarnya. Karena kalau ngobrol sama teman-temannya juga AI antusias atau pengguna AI yang sama kayak saya, mereka ada juga yang bilang lebih cocok sama ChatGPT, tapi ada juga yang bilang mereka lebih cocok sama Gemini. Jadi kalau ini tuh biasanya karena kan AI itu juga kan membaca percakapan-percakapan kita sebelumnya. Jadi mereka juga belajar dari data-data kita sebelumnya kayak gitu. Nah, biasanya semakin lama kita berinteraksi dengan AI-nya, itu dia bakalan ngerti
behavior kita seperti apa, dan dia bakalan tahu kalau oh ternyata kebutuhan orang itu kayak gini. Jadi biasanya seiring waktu, jadi kalau saran saya sih coba-coba dulu aja misalnya ke ChatGPT, suruh dia bikin copy misalnya kayak copy buat ads atau email gitu ya. Terus bandingin dengan eh, AI lain kayak Gemini, Perplexity atau Grok mungkin kayak gitu. Nanti biasanya akan ada bedanya tuh, akan kelihatan kita cocoknya sama jawaban yang mana. Nah, nanti kalau misalnya udah ketemu, bisa fokus ke tools itu aja. Atau misalnya kalau nggak mau repot pindah-pindah AI tools gitu ya, ada beberapa AI yang eh, kalau nggak salah namanya tuh ChatHub, chathub.gg gitu ya. Itu mungkin saya di sini coba type eh, chathub.gg. Nah, itu dia dalam kita ngetik pertanyaan sekali itu bisa keluar jawabannya dari berbagai AI model gitu. Jadi bisa langsung sekaligus 2 sampai 4 jawaban, kayak jawaban dari misalnya ChatGPT, Gemini, Grok misalnya, Perplexity kayak gitu. Itu 4 sekaligus tapi satu pertanyaan. Nah, itu bisa juga dicoba kayak gitu. Nah, biasanya kalau dari situ jawabannya udah pasti beda-beda gitu ya. Eh, dengan stylenya masing-masing modelnya itu. Nah, biasanya kita bisa lihat dari situ. Kalau misalnya jawaban yang paling oke menurut kita adalah jawaban dari Gemini misalnya, ya udah berarti lanjut lanjut untuk ngasih task berikutnya, sebaiknya lanjut di Gemini aja. Begitupun kalau misalnya kita merasa ChatGPT lebih bagus nih kayak gitu, kita fokus aja di situ. Jadi biasanya itu uh, yang bisa kita coba gitu. Oke, thank you Mas Firman untuk jawabannya dan tipsnya ya. Semoga menjawab Kak Maya. Next kita ke pertanyaan dari, oke aku izin pilih lagi ya. Oke, pertanyaan dari Kak Anonymous Attendee. Pertanyaannya, halo Kak, thank you udah sharing. Menurut Kakak, copywriting yang pakai AI, apakah malah akan buat konten kita generik atau membosankan? Dan gimana caranya kita bikin konten nggak membosankan dengan AI? Mungkin ada tips atau ada pengalaman dari Mas Firman, silakan. Oke, thank you pertanyaannya. Copywriting yang pakai AI apakah malah buat konten kita generate? Iya dan tidak sih sebenarnya. Jadi copywriting yang pakai AI itu kalau misalnya kita prompt secara secara general, kemungkinan besar itu juga akan ngasih jawaban yang generik gitu ya. Tapi kalau ditanya soal gimana caranya bikin konten kita nggak memesankan, ya itu tadi kita harus harus bisa untuk baca ulang, rewrite sampai itu benar-benar terasa kayak kayak bukan AI lagi kayak gitu. Dan biar nggak ngebosenin, itu tadi sih kita bikin sebanyak mungkin angle gitu ya. Jadi misalnya angle-nya kita suruh si AI-nya bikin 10 angle misalnya untuk kopinya. Nanti kan dia tuh akan ngasih jawaban. Nah, biasanya dari jawaban yang ada itu, dari 10 jawaban itu, kalau saya biasanya tuh dikombinasikan gitu. Jadi jawaban yang nomor satu saya kombinasikan dengan nomor tiga, atau nomor lima, dan seterusnya kayak gitu. Biasanya dikombinasikan, terus saya ada yang mungkin saya pendekin atau ada yang saya panjangin. Intinya ini sih kalau misalnya dilatih terus-menerus, kita nanti bakal tahu sendiri kalau misalnya biar nggak kelihatan AI banget tuh, kita nambahin kata apa misalnya, atau kata yang ini misalnya eh, terlalu kelihatan AI, kita hilangin aja. Jadi kalau misalnya kayak salah satu kalimat yang paling sering muncul ketika disuruh bikin copy si AI itu kayak dia nih menjawab satu kalimat nih kayak uh, hal ini tuh, saya ngambil contohnya gimana ya. Jadi kayak dia menyebutkan satu kalimat, terus habis itu kayak tadi ya misalnya AI itu bukan musuh, tapi pengganda skill. Nah, biasanya itu terindikasi AI karena dia ngasih satu kalimat
terus nanti di kalimat berikutnya itu antara mendukung kalimat sebelumnya atau mematahkan kalimat sebelumnya. Itu biasanya terindikasi AI. Tapi dari situ kita bisa akalin dengan misalnya kita ubah katanya atau kita lebih panjangin kalimatnya supaya terlihat jauh lebih natural kayak gitu. Biasanya kalau saya ngakalinnya kayak gitu. Dan tapi uh, untuk memastikan kalau itu udah benar-benar kelihatan manusia banget gitu ya, biasanya saya lempar dulu ke tim untuk ngecek apakah ini udah oke atau belum gitu. Jadi biasanya saya ada orang yang biasanya uh, udah sering baca jawaban AI. Jadi kalau misalnya itu kerasa AI banget, dia bisa tahu gitu. Jadi kalau misalnya dia bilang oke, saya akan pakai kopi itu. Tapi kalau misalnya ini kayaknya masih AI banget, itu berarti akan saya ubah lagi. Jadi biasanya kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Anonymous dan thank you juga Mas Firman untuk jawabannya. Next, masih ada beberapa pertanyaan lagi dari Zoom, tapi sebelum kita masuk atau next ke next question dari Zoom, aku ada sedikit pertanyaan dari YouTube dari Oke. Kak Muhammad Rizky Badarudin. Pertanyaannya, apa perbedaan fitur manfaat dan value dalam sebuah kopi? Mungkin ini masih baru atau masih pemula ya, Mas Firman dari Muhammad Rizky. Pertanyaannya apa perbedaan fitur, manfaat, dan value dalam sebuah kopi? Mungkin bisa dibantu Mas Firman. Perbedaan fitur, manfaat, dan value ya. Ya, atau mungkin dari Mas Muhammad Rizky boleh diperjelas lagi ya. Nanti kalau misalkan memang sudah ada penjelasannya, nanti mungkin kita bisa kembali menjawab kali ya Mas Firman ya. Kayak di sini Iya, kayaknya. Soalnya kayaknya siap. saya perlu nanya lebih lanjut untuk lebih dielaborasi soal pertanyaannya ya. Oke, oke mungkin Mas Muhammad Rizky juga boleh diinfokan dulu aja dari pertanyaannya itu maksud dan detailnya seperti apa. Nanti akan kita coba jawab juga. Oke, kita balik lagi ya teman-teman ya ke pertanyaan dari Zoom. Next question ada pertanyaan dari Kak Veronica Pasaribu. Nah ini lebih ke copywriting ya Mas Firman. Pertanyaan terkait Ya. copywriting. Mau nanya Kak, setelah kita edit tulisan kita untuk cek tulisan anti plagiarisme, apakah ada tools yang biasa Mas Firman pakai yang bisa direkomendasikan ke teman-teman semua? Oke. Kalau saya jujur teman-teman untuk saat ini saya udah lama banget nggak pakai tools anti plagiarisme ya karena terakhir kali saya pernah nyoba langsung bikin artikel gitu ya pakai ChatGPT itu full pakai ChatGPT terus saya masukin ke tools buat ngecek anti plagiarisme gitu itu kebaca 100% manusia sedangkan di saat yang sama saya juga pernah betul-betul bikin tulisan sendiri dengan ketikan saya sendiri. Terus pada saat saya cek itu terindikasi AI generated gitu. Jadi semenjak itu saya nggak pernah lagi pakai tools itu gitu ya. Karena balik lagi tools-tools itu juga ternyata kan dijalankan menggunakan AI juga gitu ya. Jadi akurasinya untuk saat ini sih saya sih masih mempertanyakannya. Jadi kalau misalnya saya kalau bikin konten itu terutama di kerjaan saya juga kita tuh masih dibolehkan untuk pakai AI selama informasi yang ada di dalamnya itu valid dan bisa kita verifikasi. Jadi kalau misalnya artikel yang kita publish secara online itu kalau ada statement di dalamnya rujukannya jelas dan ketika diklik itu ada gitu si sumbernya kayak gitu. Jadi lebih ke kayak gitu sih kalau saya karena balikan tadi kalau misalnya kita cek di tools nyari buat cek plagiarisme gitu untuk ngecek itu ya apa bukan akurasinya masih sangat-sangat dipertanyakan masih agak rancu sih sebenarnya sampai sekarang gitu jadi mungkin itu saja sih kalau saya sih kalau misalnya kita bikin sebuah artikel itu mau itu dibaca plagiat atau enggak selama bisa dipertanggungjawabkan isinya dan benar-benar sesuai di si artikel itu yang kita bikin tulisan itu valid untuk rujukannya menurut saya itu harusnya bisa diterima. Oke, thank you Mas Firman.
Semoga menjawab ya Kak Veronica. Next, kita ada pertanyaan lagi Mas Firman dari YouTube. Mungkin kita bisa ke YouTube dulu. Pertanyaannya dari Oke. Kak Ridwan. Pertanyaannya, kapan sebaiknya menggunakan formula storytelling dalam copywriting? Mungkin dari Mas Firman ada tips? Kapan menggunakan formula storytelling? Biasanya storytelling itu cocok kalau kita misalnya ngirim email atau kita bikin landing page. Jadi kalau misalnya kayak landing page, kalau misalnya produk tertentu misalnya, biasanya kita menceritakan background kenapa si produk itu ada dan masalah-masalah apa yang bisa di solve oleh produk atau layanan yang kita punya itu. Biasanya itu orang akan lebih suka dengan format storytelling gitu. Tapi balik lagi tadi frameworknya itu kita gunakan framework biasanya bagusnya sih yang for you hook itu. Jadi biar orang-orang setiap copy yang kita bikin itu mengandung pertanyaan atau rasa penasaran selanjutnya ini apa gitu. Jadi itu sih penggunaan format atau framework itu lebih ke arah situ. Jadi kalau misalnya kita bikin storytelling panjang tapi ternyata tidak menarik, orang nggak akan mau baca dari awal sampai akhir. Makanya kita menggunakan framework tadi itu. Jadi supaya orang mau baca dari awal nih apa yang kita sajikan, misalnya kayak menu makanan apa, terus kandungannya apa-apa aja, khasiatnya apa-apa aja, misalnya kayak gitu. Itu menggunakan framework itu supaya orang tuh pengen baca dari awal sampai akhir kayak gitu. Biasanya didukung oleh data atau fakta yang tidak umum atau tidak banyak orang tahu kayak gitu. Kayak yang tadi saya kasih contoh kayak misalnya kayak 90% orang tuh males buka website kalau misalnya nggak loading si websitenya lebih dari kalau lebih dari 3 detik mereka tuh langsung skip aja cari website lain kayak gitu. Mungkin salah satu contohnya kayak gitu. Jadi uh, penggunaan framework tuh kayak gitu. Nah biasanya kalau misalnya uh, pengen menyampaikan banyak hal, storytelling itu perlu. Tapi kalau misalnya cuma pengen brand awareness kayak promosi singkat gitu aja, itu nggak perlu pakai storytelling. Storytelling itu biasanya kalau misalnya kita taruh di landing page cocoknya. Oke, thank you Mas Firman untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Ridwan. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan di Zoom. Karena masih ada banyak pertanyaan nih Mas Firman. Iya, Pak, oke, semoga tetap semangat ya jawabin pertanyaan-pertanyaan yang ada. oke, nggak apa-apa. Oke, Kalau saya bisa jawab pasti saya jawab. oke, mantap. Next, kita ke pertanyaan dari Kak Anonymous Attendee. Halo Kak, izin bertanya. Saya kan sekarang kerja di agency, sama handle beberapa brand freelance juga. Mulai dari makanan, skincare, sampai bimbel juga. Nah, gimana ya supaya saya bisa lebih jernih pikirannya dalam membuat kopi lintas bidang? Mungkin karena terlalu banyak bidang yang dikelola ya, Mas Firman ya. Iya, Karena iya. menurut sahabat Detox ini sendiri kadang burn out juga. Jadi mungkin butuh pencerahan juga nih dari Mas Firman. Silakan. Iya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya ini juga lagi saya jalanin sekarang ya. Jadi saya juga lagi megang satu brand education, satu lagi itu brand dia itu promotor stand up comedy kayak gitu. Itu kan dua dua jalur yang sangat berbeda banget gitu ya. Nah, itu kalau saya itu tetap ngerjainnya juga dibantu sama AI. Cuman saya mensiasatinya dengan masing-masing si brand ini itu masing-masing di kayak saya misalnya pakai ChatGPT khusus untuk bikin konten untuk brand si A ini itu di satu chat window saya taruh terus saya rename supaya jadi pembeda gitu ya jadi penanda kalau khusus di window chat ini tuh untuk brand A kemudian di window chat B untuk brand B kayak gitu jadi saya bedain kayak gitu supaya ketika saya mau bikin konten untuk brand A saya pasti masuk ke chat ini jadi biar nggak berantakan gitu ya jadi kalau saya buka chat yang A, berarti itu brand A. Kalau saya buka chat B, berarti itu khusus percakapan untuk brand B. Itu yang saya lakukan dan
sejauh ini sih, karena kan kayak misalnya ChatGPT dan Gemini itu mereka udah bisa ngebaca history kita. Jadi kalau misalnya kita pakai si Windows Chat itu untuk bikin konten khusus kayak konten untuk Instagram misalnya. Saya tinggal misal kayak masukin topik, saya pengen bikin konten topiknya gini, bla bla bla. Saya nggak perlu lagi ngulang kayak ini untuk brand A ya, atau ini untuk brand B ya. Saya nggak perlu lagi. Jadi semua yang tadi saya bilang itu, saya ngupload di Windows Chat itu informasi-informasi eh, kayak apa product knowledge-nya, brand voice, positioning segala macam. Saya masukin di satu Windows Chat itu. Kemudian saya ngobrol aja kayak biasa sama si AI-nya gitu. Kalau misalnya ke brand B, ya saya tinggal buka lagi window chat B-nya kayak gitu. Jadi dengan cara seperti itu si AI-nya juga nggak bingung gitu. Si AI-nya tuh sekarang udah jauh lebih pintar sih. Mereka udah bisa tahu percakapan ini konteksnya apa dan percakapan di window chat yang lain tuh konteksnya apa. Mereka udah bisa. Bahkan kalaupun misalnya itu didiemin kayak berhari-hari, berminggu-minggu, terus kita masuk lagi, mereka tuh bisa recall lagi percakapan terakhir tuh apa sih, bahas apa. Jadi udah bisa sih sekarang tuh buat ChatGPT. Gitu. Oke, thank you Mas Firman untuk jawabannya dan semoga menjawab ya Kak Anonymous. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang menurut aku relate dan yang aku pilih ya Mas Firman. Nah, di sini Ya, masih ada sekitar 10-an pertanyaan lagi. Mungkin bisa pilih satu pertanyaan untuk jadi pertanyaan terakhir di sesi webinar kita malam hari ini. Mungkin boleh di. oke. Ya, mungkin saya random aja ya. Ya, Ini yang menarik buat saya tuh pertanyaan dari Kak Fauzi Setiadi. Apakah riset dari AI itu selalu valid? Pertama-tama teman-teman harus tahu dan sadari bahwa di setiap AI chat yang kita pakai itu maupun baik itu ChatGPT atau Gemini itu di bawahnya tuh selalu ada tulisan kalau uh, kayak ChatGPT can make mistakes gitu. Jadi mereka bisa aja melakukan kesalahan, cek lagi jawaban dari si AI-nya kayak gitu. Dan semua semua AI itu ngasih disclaimer kayak gitu di bawah tiap apa namanya percakapannya kayak gitu. Jadi tidak ada hasil jawaban dari AI baik itu jawaban standar maupun jawaban deep research yang benar-benar valid 100%. Kita tuh harus tetap uh, validasi secara manual gitu. Bahkan kayak Perplexity itu kan terkenal sebagai AI yang sangat bagus hasilnya kalau kita research gitu ya. Tapi itu pun setelah saya coba berkali-kali, kadang-kadang ada jawabannya yang ketika saya mau validasi sumber informasinya ternyata itu kosong gitu, sehingga ada gitu meskipun udah pakai fitur deep research kayak gitu. Jadi mungkin akurasinya udah jauh lebih bagus, misalnya kayak udah di atas 90%, mungkin sampai 97%, tapi yang 3%-nya ini yang masih harus kita tetap pastiin gitu validitasnya. Apalagi kalau teman-teman mau pakai itu buat tulisan ilmiah gitu ya, itu sangat-sangat penting kayak gitu. Kalau kalau misalnya eh, konten-konten biasa buat website biasa, mungkin masih ada toleransi lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya tulisan ilmiah, menurut saya itu sangat wajib untuk dicek lagi validitas data yang dikasih gitu. Kadang-kadang ada yang mungkin informasinya udah expired, ada yang mungkin memang benar-benar kosong kayak gitu. Jadi penting buat buat di apa namanya dipastiin lagi validitasnya, verifikasi. Verifikasi itu sangat-sangat penting gitu. Gitu. oke, thank you Mas Firman untuk jawabannya dan semoga menjawab ya. Siapa tadi ya? Kak Fauzi. Oke, Tahu sih ya. di sini masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi mohon maaf buat teman-teman semua yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Mungkin nanti kita bisa buat sesi selanjutnya kali ya, Mas Firman, Boleh, boleh. dengan topik yang berbeda dan mungkin lebih lebih oke lagi ya dan lebih mengikuti tren ya nanti ya. Nah, tapi Ya, teman-teman boleh nanti banget. kalau misalkan memang teman-teman masih mau discuss mungkin sama Mas Firman atau mungkin mau connect ke LinkedIn-nya Mas Firman atau sosial medianya Mas Firman, nanti tim Dewa Talks akan bantu share
di kolom chat. Begitupun juga dengan beberapa sosial medianya Artificial, termasuk websitenya. Jadi teman-teman bisa cek juga. Kalau misalkan teman-teman tertarik nih mau coba belajar atau cari informasi dari Artificial. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk webinar kita pada hari ini. Tapi sebelum kita berpisah sama Mas Firman nih, aku mau mengucapkan sekali lagi terima kasih ya Mas Firman untuk waktunya, sudah mau menyempatkan waktu sharing-sharing dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Dewa Talks malam hari ini. Yang cukup antusias juga, aku happy banget karena kita udah tembus 100 ya Mas ya untuk pesertanya malam hari ini. Mungkin sebagai perpisahan ya, Mas Firman. Boleh nggak sih kasih closing statement lagi? Mungkin ada tips yang atau quotes yang mungkin penting dan pengen Mas Firman share ke sahabat Dewa Talks. Boleh terkait copywriting, AI, ataupun tentang karir ke depannya. Silakan Mas Firman. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman dari Dewa Web, dari Dewa Talks, udah ngasih kesempatan buat sharing di malam hari ini. Mungkin bukan quote kali ya, tapi mungkin kayak pesan aja. Masih sama. Saya pengen menekankan soal tadi yang saya bilang. Jadi, make AI itu sebenarnya sangat sangat tidak apa-apa kalau kita pengen pakai AI buat mempercepat pekerjaan kita. Tapi yang saya pengen tekankan adalah perlu untuk kita tahu basicnya apa yang kita lakukan ini. Kayak misalnya kita belajar copywriting, kita harus pelajari basicnya gitu ya. Content writing, kita harus punya basicnya. Programming gitu, kita harus punya tahu basic program tuh kayak gimana gitu. Supaya ketika ada hal-hal yang kedepannya ngaco, misalnya kayak programming paling gampang ambil contoh ya. Kalau misalnya ada bug, ternyata aplikasi atau website yang kita bikin itu error atau program yang kita bikin error, kita bisa bisa lebih cepat untuk tahunya gitu. Ini tuh bugnya tuh ada di mana sih? Si errornya ini ada di mana sih? Karena kita punya basic skill-nya gitu. Tapi kalau kita nggak punya, terus tiba-tiba kita udah bikin aplikasi, apalagi terutama kalau udah live, terus ada user yang laporan gitu kalau misalnya wah ternyata ini nggak bisa berfungsi fiturnya misalnya kayak gitu, itu kalau kita nggak punya basic skillnya itu akan sangat kewalahan gitu untuk memperbaikinya gitu, itu bisa bikin stres juga gitu. Jadi menurut saya sangat-sangat penting untuk apapun yang teman-teman lakukan, pahami basicnya gitu, pahami pengetahuan dasarnya kayak gitu. Jadi mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih Mas Firman. Cukup menyentuh ya Mas ya, dan itu bisa jadi note juga buat teman-teman semua. Jadi tetap manfaatkan AI, tapi tetap harus punya basic skill supaya kita nggak gampang keikut arus juga ya Mas Firman ya. Ya, Tahu betul. kita filter juga dari hasil AI juga. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Firman dan teman-teman atau sahabat Detox, boleh saya thank you juga di kolom chat. Mungkin di kesempatan berikutnya kita berharap bisa kolaborasi bareng lagi ya Mas Firman, bisa sharing-sharing lagi di Dewa Talks. Sukses untuk Mas Firman, untuk karirnya, dan untuk Artificial juga. Sekali lagi terima kasih Ya, Mas terima Firman, kasih. selamat malam. Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir. Oke teman-teman, kita lanjut ya teman-teman ya. Ini part yang pasti teman-teman tunggu. Mohon ditunggu sebentar, jangan beranjak dulu, jangan leave dulu, baik itu teman-teman yang di Zoom maupun di YouTube. Aku akan share feedback form. Teman-teman bisa scan QR code yang aku tampilkan di layar teman-teman, atau kalau misalkan teman-teman kesulitan untuk scan QR code, teman-teman bisa langsung klik link yang di-share tim Delotox di kolom chat. Untuk feedback form ini menjadi salah satu persyaratan teman-teman untuk bisa mendapatkan e-certificate dan slide materi presentasi pembicara pada malam hari ini. So, buat teman-teman yang ingin mendapatkan e-certificate webinar pada malam hari ini dan materi atau slide materi dari pembicara malam hari ini, silakan isi feedback form ini dari pertanyaan pertama hingga akhir, dan jangan lupa juga diklik tombol submit supaya semua data-data, informasi yang teman-teman lampirkan, yang teman-teman isi sudah terkumpul ya ke kita ya. Oke, ada beberapa note juga yang perlu aku sampaikan ke teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan dalam pengisian feedback form ini.
Yang pertama, pastikan seluruh informasi dan data yang teman-teman cantumkan di feedback form sudah sesuai, sudah tepat, jangan sampai ada salah penulisan, typo, ataupun mungkin teman-teman salah mencantumkan email. Jadi pastikan email yang teman-teman cantumkan juga email yang aktif, email yang sering teman-teman pantau juga, karena nanti untuk e-sertifikat dan slide materinya akan kami kirimkan melalui email ke email yang teman-teman daftarkan atau teman-teman isi di feedback form ini. Lalu untuk e-sertifikat, untuk penulisan nama pesertanya akan kami sesuaikan dengan nama lengkap yang teman-teman tulis di feedback form. Jadi pastikan jangan sampai ada salah penulisan baik itu nama ataupun email. Itu poin pertama. Lalu next poinnya, untuk feedback form ini hanya kami buka pada saat webinar ini berlangsung. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan e-sertifikat dan slide materi presentasi pembicara pada malam hari ini, silakan segera isi feedback formnya dan pastikan sudah isi sampai dengan halaman terakhir dan sudah menekan tombol submit. Oke, jadi jangan sampai kelewatan untuk waktu pengisian feedback formnya, karena setelah nanti untuk Zoom dan YouTube-nya aku end streaming atau aku close, teman-teman sudah tidak bisa lagi mengisi feedback form ini, gitu ya. Jadi teman-teman pastikan sudah mengisi feedback formnya dengan benar, dengan tepat, dengan jelas, dan sudah klik juga tombol submit. Oke, yang terakhir, untuk proses pengerjaan e-sertifikat, membutuhkan waktu 7 hari kerja di luar tanggal merah dan hari libur ya teman-teman, weekend dan hari libur. Jadi mohon ditunggu aja, nanti dihitung aja teman-teman apakah sudah 7 hari kerja atau tidak. Tapi tidak dihitung dengan weekend ya, jadi Sabtu, Minggu, dan tanggal merah itu tidak termasuk gitu. Jadi dihitung aja 7 hari kerja. Semisalkan sudah melewati 7 hari kerja di luar weekend dan tanggal merah, teman-teman masih belum mendapatkan e-sertifikat dan slide materi dari kami melalui email, teman-teman bisa infokan ke community group. Nanti kita akan share juga gimana cara teman-teman bisa join di community group Dewa Talks ya. Mungkin buat teman-teman yang di sini sudah join di community group, sudah tahu ya flow-nya nanti seperti apa. Misalkan masih belum dapat email e-sertifikatnya dan slide materinya dari tim Dewa Talks, bisa diinfokan aja ke kami, nanti kami akan bantu cross-check lagi, gitu ya. Oke, nextnya ini seperti yang tadi aku sampaikan, buat teman-teman yang mungkin mau bergabung atau tertarik bergabung jadi anggota komunitas Dewa Talks, teman-teman bisa langsung scan QR code yang sudah aku tampilkan, yang sudah terlihat di layar teman-teman, atau langsung klik link yang di-share tim Dewa Talks di kolom chat. Kita ada dua platform community group, ada di WhatsApp dan ada juga di Telegram. Buat teman-teman yang mau join menjadi anggota komunitas Dewa Talks, silakan di-scan salah satunya atau keduanya juga boleh. Dan untuk poin ini kita tidak memaksa ya, jadi hanya untuk teman-teman atau sahabat Dewa Talks yang ingin join atau ingin bergabung ke grup komunitas kita aja ya. Jadi boleh di-scan, boleh bergabung di WhatsApp maupun di Telegram atau pilih salah satu juga silakan. Nah, aku berharap juga buat teman-teman yang sudah menjadi anggota di grup komunitas Dewa Talks untuk bisa lebih aktif lagi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin punya study case yang mau di-share ke sahabat Dewa Talks lainnya, sesama komunitas Dewa Talks, atau mungkin mau discuss dengan sahabat-sahabat Dewa Talks yang ada di grup komunitas tersebut, silahkan jangan sungkan untuk bisa saling membantu satu sama lain ya di grup komunitas. Jadi aku berharap teman-teman dari komunitas Dewa Talks bisa lebih aktif, bisa lebih support satu sama lain juga, dan bisa lebih saling mengenal satu sama lain. Dan aku juga menghimbau buat seluruh anggota yang ada di grup komunitas untuk tidak membagikan informasi, baik itu event, lowongan kerja, atau informasi-informasi lainnya yang belum bisa kami pastikan validitasnya ke grup komunitas ya. Karena kami menghindar adanya penipuan, scam, dan lain sebagainya. Untuk informasi-informasi, semisalkan memang dibutuhkan bantuan untuk share ke grup komunitas Dewa Talks, nanti bisa
coba didiskusikan dulu atau diajukan dulu ke tim Dewa Talks. Nomornya harusnya sudah tercantum ya di setiap grup yang ada. Nanti bisa diinfokan aja kalau misalkan memang perlu ada community group. Jadi nanti kita bisa bantu infokan juga ke grup komunitas Dewa Talks. Misalkan memang ada event-event, lowongan kerja, atau informasi-informasi lainnya yang sudah valid, yang ingin disampaikan atau yang ingin dibagikan ke grup komunitas Dewa Talks. Oke, nextnya ini beberapa sosial media kita. Jadi buat teman-teman untuk bisa terus menjalin dan teman-teman bisa dapat update dari Dewa Talks maupun Dewa Web, teman-teman silakan follow beberapa sosial media kita, termasuk Instagram di @dewatalksofficial. Untuk Dewa Web, teman-teman juga bisa follow di @dewaweb. Lalu untuk Dewa Talks, kita juga akan ada TikTok yang akan segera kita aktifkan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung follow dulu. Buat teman-teman yang main TikTok, bisa follow di @dewatalksofficial. Buat Dewa Web, kita juga ada TikToknya. Teman-teman bisa follow juga di @dewaweb. Untuk TikTok Dewa Talks, nanti kita akan share part-part yang paling insightful dari expert-expert atau pembicara-pembicara yang sudah kita undang ke Dewa Talks. Dari berbagai topik, berbagai judul yang sudah diselenggarakan di Dewa Talks. Mulai dari topik online business, digital marketing, website dan app development, cybersecurity, UI UX design, dan masih banyak topik-topik lainnya. Nanti kita akan potong beberapa cuplikan-cuplikan yang bermanfaat, yang bisa memberikan insight juga buat teman-teman semua. Jadi teman-teman juga bisa ambil, bisa download videonya, dan teman-teman bisa bantu share juga ke kerabat, sahabat, keluarga dari sahabat Dewa Talks. Oke, nextnya kita juga ada LinkedIn teman-teman di Dewa Web. Teman-teman bisa follow LinkedIn kita di PT Dewa Web. Lalu kita juga ada blog dengan ratusan artikel dengan berbagai topik yang sudah kita kemas di blog Dewa Web. Buat teman-teman yang mungkin mau belajar dari blog-blog atau artikel-artikel Dewa Web, silakan kunjungi dewaweb.com/blog. Atau mungkin teman-teman lebih suka belajar secara audiovisual ya, nonton video, mendengarkan, melihat, teman-teman mungkin bisa langsung subscribe YouTube kita di youtube.com/dewaweb. Di situ juga kita biasa share info-info, tips and trick yang useful, yang insightful juga buat audiens. Dan khusus buat sahabat Dewa Talks yang malam hari ini join webinar di YouTube, jangan kelewatan juga untuk subscribe YouTube kita dan nyalain lonceng notification juga mungkin kalau misalkan ada video, jadi teman-teman bisa dapat notification-nya juga gitu ya. Jadi nggak ketinggalan informasi-informasi menarik dan bermanfaat dari Dewa Web. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Mungkin satu lagi teman-teman ini yang lumayan menarik juga buat teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa ya. Karena di sini tadi berdasarkan launch polling, banyak teman-teman mahasiswa yang join pada malam hari ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau nambah uang jajan, teman-teman bisa bergabung menjadi afiliator Dewa Web. Caranya gampang banget dan teman-teman bisa pelajari dengan scan QR code yang terlampir dan tercantum di layar yang aku share. Nanti teman-teman tinggal pelajari aja bagaimana step by step untuk bisa join sebagai afiliator Dewa Web. Dan keuntungannya juga cukup banyak teman-teman, dan lumayan banget ya buat teman-teman yang mau nabung, mau nambahin uang jajan, dan sebagainya, khususnya buat mahasiswa ya. Nah, selain mahasiswa juga mungkin tadi teman-teman freelancer juga bisa ya join sebagai afiliator Dewa Web. Dan siapapun yang ingin bergabung sebagai afiliator Dewa Web tidak sama sekali dibatasi ya teman-teman. Nah, untuk keuntungannya itu banyak ke teman-teman, selain komisi langsung 100.000, teman-teman juga akan mendapatkan komisi 20%. Lalu untuk commissionnya itu lifetime commission, dan teman-teman akan langsung mendapatkan materi promosi, jadi nggak perlu bingung-bingung, ribet-ribet mikirin nanti materinya seperti apa, kontennya seperti apa. Dan yang terakhir tentunya pasti akan ada promo spesial juga khusus untuk afiliator Dewa Web. Jadi ini nambah cuan juga ya buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang tertarik, langsung aja scan QR code-nya, nanti akan dijelaskan dan akan ada penjelasan lebih lanjut terkait program affiliate Dewa Web. Oke, teman-teman,
Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di webinar pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua sudah hadir di webinar perdana Dewa Talks tahun 2026. Dan selanjutnya kita akan adakan webinar di minggu depan. Untuk informasi lebih lanjutnya, topik dan judulnya, teman-teman bisa stay tune di komunitas Dewa Talks, grup Dewa Talks, ataupun di sosial media Dewa Talks Official dan Dewa Web. Nanti kita akan infokan secepatnya. Jadi teman-teman stay tune aja, tunggu informasi selanjutnya. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman sudah mau menyempatkan waktu, sudah capek-capek kerja, kuliah, tapi masih mau belajar bersama Dewa Talks. Dan semoga teman-teman gak bosan ya untuk belajar dan terus grow sama Dewa Talks dan Dewa Web dalam program webinar Dewa Talks ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua dan sampai ketemu di webinar selanjutnya. Selamat malam, terima kasih.